Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Edward Gunawan dari Universitas Multimedia Nusantara. Di video kali ini, saya akan membahas tentang aljabar. Nah, bagaimana sih aljabar itu? Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan saja langsung penjelasannya, yuk! Sesuai dengan judul video ini, aljabar itu mudah loh teman-teman. Nah, di dalam aljabar itu sendiri, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Apa aja kah istilah tersebut? Yang pertama, ada variabel. Nah, variabel adalah simbol atau huruf yang mewakili sebuah nilai. Nilai dari sebuah variabel dapat berubah tergantung pada persamaannya. Jadi gampangnya, kalau kalian lihat ada huruf-huruf atau simbol-simbol pada persamaan matematika, itulah variabelnya. Yang kedua, ada koefisien. Nah, koefisien ini adalah nilai pengali sebuah variabel. Mudahnya, kalian tinggal lihat aja nih angka yang berada tepat di sebelah variabel. Nah, nanti gimana sih maksudnya? Nanti di bawah kita akan bahas contohnya. Yang ketiga, ada konstanta. Nah, konstanta ini nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel. Untuk mudahnya, kita bisa melihat konstanta ini sebagai angka yang nggak ada variabelnya. Gimana maksudnya? Kita saksikan langsung saja contoh di bawah ini. Nah, jadi di bawah ini sudah ada persamaan matematika. 5x kuadrat ditambah 3x dikurang 4y dikurang 5 sama dengan 13. Jadi, pertama-tama kalau kita disuruh mencari apa sih variabelnya, koefisien dan konstanta dari persamaan ini, kita bahas dulu ya dari variabel. Nah, jadi variabelnya adalah ada x kuadrat, ada x, dan ada y. Lalu konstantanya apa? Nah, konstanta dalam persamaan ini adalah minus 5 dan 13. Lalu untuk koefisiennya adalah, ya, jadi kita harus lihat satu-satu. Yang pertama dari 5x kuadrat. Jadi, koefisien dari 5x kuadrat ini adalah 5. Koefisien dari 3x adalah 3. Dan koefisien dari min 4y adalah min 4. Jadi itulah yang dimaksud dengan tepat di sebelah variabel. Begitu teman-teman. Lalu di aljabar ini juga terdapat beberapa operasi yang sebenarnya kurang lebih sama dengan operasi matematika biasa. Jadi, yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan aljabar. Pada penjumlahan dan pengurangan aljabar ini, hanya bisa dilakukan pada variabel atau suku yang sejenis. Dan penjumlahan dan pengurangan aljabar ini hanya menambahkan atau mengurangkan koefisiennya, sedangkan variabelnya nanti akan tetap. Bagaimana maksudnya? Kita lihat pada contoh berikut ini. Yang pertama, 3x ditambah 2x sama dengan 5x. Nah, di sini karena variabelnya sama-sama x, maka kita langsung jumlahkan saja koefisiennya. Jadinya 3 ditambah 2 itu 5, sedangkan x-nya tetap menjadi x. Nah, di contoh yang kedua, ada 3x kuadrat dikurang 2x. Di dalam aljabar ini, kita memisahkan x kuadrat dari x. Maksudnya apa? Maksudnya adalah x kuadrat itu variabelnya tidak sama dengan x. Maka dari itu, di sini kita tidak bisa mengurangkan 3 dengan min 2-nya. Oleh karena itu, saya tulis ulang saja persamaannya. Jadinya 3x kuadrat dikurang 2x sama aja 3x kuadrat dikurang 2x. Yang ketiga, di sini ada contoh 3y dikurang 2x dikurang 2y. Nah, dalam hal ini ada sama-sama nih y, 3y dan min 2y. 3y dan min 2y ini langsung kita kurangkan saja sehingga dapatlah y. Sedangkan min 2x-nya tidak ada teman, sehingga kita tulis langsung saja min 2x. Oleh karena itu, hasilnya adalah y dikurang 2x. Selain penjumlahan dan pengurangan aljabar, ada juga perkalian dan pembagian aljabar. Nah, berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan aljabar, perkalian dan pembagian aljabar ini dapat dilakukan antar variabel atau suku yang berbeda. Nah, dan dalam perkalian dan pembagian aljabar ini, koefisien dan variabel dikali atau dibagi secara terpisah. Maksudnya gimana? Langsung saksikan saja yuk contoh di bawah ini. Yang pertama ada 3x dikali 2y.
Nah, di sini karena dikali, maka kita kalikan koefisiennya 3 kali 2 sama dengan 6. X dikali Y langsung saja gabung jadi XY. Oleh karena itu, hasilnya digabung semua jadi 6XY. Lalu contoh kedua, 3X dibagi 2X. Nah, untuk memudahkan pembagian aljabar, biasanya kita urai dalam bentuk pecahan. Sehingga 3X per 2X. Karena X dibagi X sama dengan 1, kita hilangkan saja langsung X-nya, maka tinggal 3 bagi 2, sehingga hasilnya adalah 1,5. Lalu contoh ketiga, 2Y dikali 2X dibagi 3Y kuadrat. Nah, sama seperti yang di atas, kita ubah dulu nih ke dalam bentuk pecahan. Sehingga menjadi 2Y dikali 2X per 3Y kuadrat. Nah, pertama-tama 2Y dikali 2X kita kerjakan langsung saja dulu, jadi 4XY. Sedangkan 3Y kuadrat ini kita pecah, jadi 3Y dikali Y. Nah, karena di atas pembilang dan penyebut itu sama-sama ada Y, di situ kita hilangkan saja Y-nya. Makanya, hasilnya adalah 4X per 3Y. Lalu, ada juga nih perpangkatan aljabar. Pada dasarnya, perpangkatan aljabar itu konsepnya sama seperti perkalian aljabar. Nah, di sini saya remind ulang kalau pangkat itu adalah perkalian berulang. Hubungannya apa sih? Kita langsung saja yuk lihat contoh di bawah ini. Yang pertama ada 3X kuadrat. Maksudnya 3X dikuadratkan. Di sini kita ingat nih, pangkat ini sama dengan perkalian berulang. Oleh karena itu, 3X dikuadratkan sama dengan 3X dikali 3X. Kalau sudah diubah dalam bentuk ini, kita dapat dengan mudah menghitungnya. Yaitu tinggal kalikan saja langsung koefisiennya, 3 kali 3, 9. Dan variabelnya X dikali X, jadilah X kuadrat. Oleh karena itu, hasilnya adalah 9X kuadrat. Yang kedua, ada 2X ditambah 3Y, lalu dikuadratkan. Sama saja konsepnya, 2X ditambah 3Y kuadrat, kita ubah bentuknya jadi 2X tambah 3Y dikali dengan 2X ditambah 3Y. Lalu, kita langsung aja nih kali dengan distributif matematika biasa. Sehingga kita kali ke dalam, dapatlah hasilnya 4X kuadrat ditambah 6XY ditambah 6XY ditambah 9Y kuadrat. Nah, karena di sini ada sama-sama 6XY dan 6XY, maka kita jumlahkan saja langsung koefisiennya. Maka hasil akhirnya adalah 4X kuadrat ditambah 12XY ditambah 9Y kuadrat. Lalu, contoh ketiganya, ada 2X kuadrat Y, lalu dipangkatkan 3. Sama aja konsepnya seperti contoh nomor 1 tadi, tinggal dikalikan saja sebanyak 3 kali. 2X kuadrat Y dikali 2X kuadrat Y dikali 2X kuadrat Y. Maka langsung kita kalikan saja semua. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. X pangkat 2 dikali X pangkat 2 dikali X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 6. Dan Y dikali Y dikali Y sama dengan Y pangkat 3. Oleh karena itu, hasil akhirnya adalah 8X pangkat 6 Y pangkat 3. Nah, penerapan aljabar ini sebenarnya luas banget loh teman-teman. Di sini, saya akan memberikan 2 contoh soal yang berhubungan dengan penerapan aljabar. Contoh soal yang pertama adalah sebuah toko alat tulis menjual 1 dus pulpen yang berisikan 10 pulpen seharga Rp30.000. Nah, pulpen yang sama juga dijual secara satuan dengan harga Rp4.000 per pulpennya. Apabila kita ingin membeli pulpen tersebut dalam jumlah banyak, dibandingkan 2 alternatif tersebut, yang manakah yang harus dipilih untuk mendapatkan harga termurah? Nah, di sini kita misalkan saja X sama dengan harga 1 pulpen. Maka, kita dapat tulis secara aljabar nih, harga 1 pulpen dalam 1 dus pulpen itu adalah 10X sama dengan 30.000. Maksudnya adalah, jadi kalau ada 10 pulpen, harganya 30.000. Maka, nilai dari X ini adalah 30.000 dibagi 10, sama dengan Rp3.000. Artinya adalah,
Harga satu pulpen ini adalah Rp3.000 di dalam satu dus pulpen tadi. Lalu, kalau kita bandingkan dengan harga satuannya yang dijual satuan tadi, maksudnya ya, satuannya tadi dijual Rp4.000 per pulpen. Sehingga, kesimpulannya adalah, untuk membeli pulpen dalam jumlah banyak, lebih baik kita beli per dus saja dibandingkan beli satuan. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Ini biasanya soal-soal yang ada di SMP. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari nilai X dari persamaan-persamaan di bawah ini. Ada A, ada B, ada C. Nah, yang pertama kita kerjakan dulu nih dari A. 5X ditambah 9 sama dengan 27. Sangat mudah untuk mengerjakannya. Kita tinggal mengurangkan 9 di kedua ruasnya. Sehingga tinggal 5X sama dengan 18, karena 27 dikurang 9 sama dengan 18. Lalu, kalau sudah seperti ini, tinggal gampang. Tinggal dibagi 5 saja masing-masing ruasnya. Sehingga, X sama dengan 18 per 5. Atau kalau kita mendesimalkan, menjadi 3,6. Lalu, contoh soal yang kedua, 2X kuadrat dikurang 8 sama dengan 64. Nah, pertama-tama, kita hilangkan saja dulu angka 8 ini dengan cara menjumlahkan masing-masing ruas dengan menambahkan angka 8. Sehingga 2X kuadrat sama dengan 64 tambah 8. 64 tambah 8 itu adalah 72. Setelah ini, kita mau menghilangkan dulu koefisien 2 dari X kuadrat ini. Oleh karena itu, kita bagi 2 di kedua ruasnya. Maka X kuadrat sama dengan 72 dibagi 2 atau sama dengan 36. Kalau sudah begini, kita tinggal mengakarkannya saja. Oleh karena itu, X sama dengan akar dari 36, sama dengan plus minus 6. Maksudnya plus minus 6 di sini adalah, X itu bisa 6 atau minus 6. Karena kalau kita masukkan 6 ataupun min 6 ke dalam persamaan di atas, maka persamaan di atas akan bernilai benar. Lalu contoh yang ketiga, 3X ditambah 5 sama dengan 2X dikurang 3. Nah, di sini sebenarnya nggak usah pusing. Kita tinggal memisahkan saja dulu nih, X sama X di sebelah kiri dan konstantanya di sebelah kanan. Sehingga 3X dikurang 2X sama dengan minus 3 dikurang 5. Kalau sudah begini, kita tinggal menghitung saja. Yang sebelah kiri 3X dikurang 2X. Karena sama-sama X tinggal 3 kurang 2, sehingga jadilah X. Nah, min 3 dikurang 5 sama dengan min 8. Oleh karena itu, dapatlah hasilnya X sama dengan minus 8. Nah, kalau tadi kita sudah membahas secara matematis, gimana sih cara ngitung aljabar itu? Sekarang kita juga perlu tahu nih, apa sih gunanya kita pelajarin aljabar, kenapa penting banget gitu loh. Nah, perlu kita ketahui bahwa materi matematika yang menggunakan aljabar itu sebenarnya banyak banget. Yang pertama, ada persamaan linear 2 variabel, ada persamaan linear 3 variabel, ada pertidaksamaan, mau pertidaksamaan linear, kuadrat, eksponen, dan pertidaksamaan lainnya juga menggunakan aljabar. Yang keempat, untuk mencari akar-akar persamaan. Mau persamaan kuadrat, kubik, atau apapun itu, mencari akar-akar persamaan tetap butuh konsep aljabar. Yang kelima, limit. Yang keenam, turunan. Yang ketujuh, integral. Nah, kalau kalian perhatikan, limit, turunan, dan integral ini sebenarnya adalah satu kesatuan dalam sebuah cabang ilmu matematika yang bernama kalkulus. Nanti kalian bisa dapat ini dari SMA, sekitar kelas 11 atau kelas 12. Nah, 8. Pengaplikasian secara tidak langsung dalam hitungan fisika, matematika, dan lain-lain. Nah, sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari kita tuh banyak menggunakan aljabar. Cuma mungkin secara gak sadar, kayak misalnya kita ngitung berapa harga satuannya barang ini, terus ngitung berapa sih pengeluaran kita, berapa sih pemasukan kita. Itu secara nggak langsung kita menggunakan konsep aljabar. Dan yang 9, dan lain-lain. Ya, jadi mungkin yang saya sebutkan ini hanyalah sebagian kecil dari penerapan-penerapan aljabar yang ada di dunia ini. Oleh karena itu,
Aljabar ini sebenarnya seru dan menarik. Karena ya itu, kita secara gak langsung tuh pakai ini konsep gitu loh. Oke, sampai sini pembahasan aljabar di video ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terus semangat belajarnya ya teman-teman. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.